got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, that thing all gas, I'm a dog, bitches on my line, and you know. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Citian Isafalia dari kelas 10 TJKD 2 SMA. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu tentang virtual machine pada VMware. Ini masih tentang modul open source IT teknologi ya teman-teman. Pada video kali ini ada 5 pembahasan ya teman-teman, yaitu yang pertama tentang satu yang kedua Zoom pada VMware, yang ketiga clone VMware, dan yang ketiga clone VM, yang keempat snapshot VM, dan yang terakhir atau yang kelima ini tentang ekspor dan import VMware ya teman-teman. Kita langsung saja ke virtual machine-nya ya teman-teman. Kita cari VMware-nya, maksudnya teman-teman, maaf. Nah, ini teman-teman aplikasi pada VMware. Nah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang membuat virtual machine pada VMware ya teman-teman. Kita klik yang ini. Terus kalian pilih yang typical atau recommended, jangan yang custom ya teman, karena yang custom itu advanced. Terus kita next, terus kalian pilih yang ini, install this image file ISO, yang bisa memasukkan file ISO nya ya teman-teman. Kalian klik ke browse. Nah, di sini saya akan memasukkan file ISO Ubuntu yang versi 20 ya teman-teman. Kalian menyesuaikan saja, kalau pakai yang 24 atau yang berapa boleh. Terus ini kita next, terus ini kita kasih nama ya teman-teman. Aku namain pakai huruf kecil aja, bisa. Terus username-nya itu sama gitu aja. Terus ininya juga passwordnya jangan yang sulit-sulit, untuk gampang diingat ya teman-teman. Saya akan memasukkan password yaitu 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 ya teman-teman. Terus kalian next aja. Nah, di sini namanya itu kan Ubuntu 64 bit ya teman-teman. Saya akan menggantinya dengan Ubuntu server saja ya teman-teman. Terus kalian juga bisa mau disimpan di mana. Kalau saya akan menyimpan di data D ya teman-teman. Teman, saya akan menyimpannya di data D. Terus oke. Terus kita next saja ya teman-teman. Nah, di sini itu kita turunkan saja ke yang ke 10 saja ya teman-teman, karena pakai yang 10 itu sudah cukup. Kita turunkan saja di 10 ya teman-teman. Sudah ya teman-teman. Terus kita next aja. Terus kalian juga bisa custom hardware-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya memorinya itu akan kita ganti ke yang ke 2 GB ya teman-teman. Terus yang ininya juga saya akan gantinya ke yang nomor 1 saja. Nah, kalian juga bisa mengcustom
Ini tentang memorinya, prosesor, terus new CD-nya mau simpen di mana, terus network adapternya, USB controller, sound card, printer, dan display ya teman-teman. Nah, kita close saja. Terus kita finish ya teman-teman. Terus nah, kita nungguin di sini ya teman-teman. Nah, di sini itu lama ya teman-teman. Kita tungguin saja. Nah, kalau sudah begini, kalian enter saja ya teman-teman. Terus kita pilih yang continue with updating. Terus kita klik enter. Terus kita done ya teman-teman. Kita klik enter. Terus kita done lagi. Terus kita done lagi. Terus kita ke bawah ya teman-teman. Terus kita done. Terus kita done lagi. Terus ini kita pilih continue ya teman-teman. Untuk menggeser ke atas atau ke bawahnya itu pakainya fix down dan fix up ya teman-teman. Terus kita continue. Nah, di sini kita akan memasukkan username, terus apa namanya, ini namanya, terus username-nya, terus sama password ya teman-teman. Kita gunakan nama ini bisa lihat. Terus di sininya bisa saja ya teman-teman. Terus di sininya juga pakainya bisa saja. Di sini passwordnya saya akan memakai password yang seperti tadi, yaitu 1 sampai dengan 5 ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Kita ke bawah lagi, terus masukin lagi ya teman-teman. Terus kita ke bawah dan done. Terus kita done lagi. Terus kita done lagi ya teman-teman. Nah, seperti biasa ini tuh nungguinnya cukup lama ya teman-teman. Di sini kalian tungguin saja karena di sini itu cukup lama. Di videonya saya akan jeda terlebih dahulu. Kalau sudah begini ada tulisan loginnya, kita login terlebih dahulu ya teman-teman, pakai yang tadi kita buat. Di sini saya loginnya itu bisa ya teman-teman. Terus kita enter, kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Tadi saya passwordnya kan 1 sampai 5, jadi saya akan mengetikkannya 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita enter. Nah, di sini tampilan ketika kita sudah login ya teman-teman. Jadi seperti ini mengenai cara membuat virtual machine pada VMware ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang Zoom pada VMware ya teman-teman. Kita langsung saja mempraktekannya. Kita buka VMware yang tadi ya teman-teman. Terus kalian ke view ini ya teman-teman. Terus kalian pilih yang stretch quest. Terus ini ya teman-teman. Terus pilih yang cap aspect ratio strike ya teman-teman. Terus kita klik. Nah, jadi tampilannya jadi besar ya teman-teman, jadi lebih kelihatan. Nah, jadi itu saja di pembahasan kedua, yaitu tentang Zoom di VMware ya teman-teman. Teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang clone VM ya teman-teman. Jadi clone pada VMware ini sama seperti clone pada virtual machine. Sama-sama berfungsi untuk menduplikasikan server Ubuntu yang telah kita buat. Nah, saya ada contoh gambar
clone ya teman-teman. Clone ini fungsinya menduplikasikan server Ubuntu yang telah kita buat, jadi kita tidak perlu membuatnya dari awal lagi, cukup kita menggunakan clone. Lalu kita sudah mempunyai 2 server Ubuntu, atau kita sudah mengcopy gitu ya teman-teman, mengcopy paste dari server Ubuntu yang telah kita buat. Nah, langsung saja kita buka ke aplikasi VMware-nya ya teman-teman. Nah teman-teman, kita langsung mempraktekkan saja ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang clone virtual machine ya teman-teman. Nah tapi sebelum teman-teman mengclone, teman-teman itu harus meng-power off terlebih dahulu Ubuntu yang telah teman-teman buat. Nah ini saya sudah meng-power off server Ubuntu-nya. Langsung saja kita klik kanan pada yang Ubuntu server tadi, klik kanan. Terus kita ke manage, terus kita klik clone ya teman-teman. Terus kalian next saja, terus the current, lalu sini klik yang the current state in the virtual machine, yang atas ya teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman next, terus kalian pilih yang create a full clone. Jadi apa bedanya ya linked clone dan full clone? Jadi linked clone itu kopinya itu hanya setengah ya teman-teman, ibaratnya itu ini tuh hanya setengah yang linked clone, tapi yang full clone itu semuanya itu dari awal ya teman-teman. Nah lanjut, kita next aja. Terus di sini saya kan di sini sudah ada namanya clone of Ubuntu server ya teman-teman. Saya akan ganti nama menjadi Ubuntu clone ya teman-teman. Terus saya itu nyimpennya mau di data D ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Terus kita oke. Terus finish ya teman-teman. Kita klik yang finish ini. Nah kita tunggu ya teman-teman. Ini adalah proses untuk mengkloningnya ya teman-teman. Maaf. Ya, kita tungguin saja. Nah setelah itu kita bisa klik close ya teman-teman. Nah di sini sudah ada Ubuntu clone, jadi kita sudah berhasil untuk mengclone Ubuntu server ya teman-teman. Kita akan lanjut ke materi yang mana nih teman-teman. Nah kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu tentang snapshot virtual machine pada VMware ya teman-teman. Nah kita langsung saja masuk ke, tapi sebelum kita memasuki ke VMware, jadi snapshot pada VMware ini itu sama saja pada bab kedua ya teman-teman, yaitu di VirtualBox. Nah kita langsung saja ke si VMware-nya ya teman-teman. Jadi snapshot ini merupakan penandaan satu server kita ya teman-teman. Kasusnya seperti ini, misalkan teman-teman sedang membuat snapshot atau sedang membuat konfigurasi. Nah di dalam konfigurasi itu dan virtual machine ini itu gagal atau error teman-teman. Jadi virtual machine kita saat di snapshot ia akan kembali pada status server yang semula ya teman-teman, atau status server yang awal. Jadi saat teman-teman gagal itu ia akan kembali ke status server awal ya teman-teman. Intinya snapshot ini adalah penandaan status server yang sekarang. Nah di sini kita langsung mempraktekkan saja ya teman-teman. Saya akan menggunakannya yang Ubuntu server saja ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan power on yang Ubuntu clone dulu ya teman-teman.
Kita tunggu saja ya teman-teman, karena ini cukup lama. Nggak cukup lama. Nah, ini sudah ke menu login. Kita login terlebih dahulu ya teman-teman, pakai yang tadi. Nah, kita sudah login ya teman-teman. Nah, kita akan memasukkan perintah ls. Apakah di sini sampai kenapa tidak ada, karena kita sama sekali kita akan itu ya teman-teman, sama sekali membuat file atau directory server ini ya teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat snapshot. Nah, sebelumnya kita power off terlebih dahulu ya teman-teman. Kita power off. Nah, jadi kita saya akan menggunakan snapshotnya itu pakai yang Ubuntu server ya teman-teman, yang ini pakai yang Ubuntu server saja. Kita klik kanan, terus pilih yang snapshot ya teman-teman, terus kita pilih yang snapshot, manager ya teman-teman. Oh, maaf teman-teman, pakainya yang snapshot, text snapshot ya teman-teman. Ini terus di sini kan udah ada namanya snapshot 1 ya teman-teman. Saya akan menggantinya dengan nama server saja ya teman-teman. Lalu kita text snapshot ya teman-teman. Kita klik yang text snapshot. Nah, setelah itu kita klik kanan lagi ya teman-teman. Nah, kita klik kanan, terus ke snapshot, terus ke snapshot manager ya teman-teman. Ini baru pakai yang snapshot manager ya teman-teman. Nah, kita ini develop server ya teman-teman, terus kita close. Setelah di close, kita coba untuk power on ya teman-teman. Kita power on terlebih dahulu. Bentar teman-teman. Nah, di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Kita login. Passwordnya jangan lupa dimasukin ya teman-teman. Nah, di sini kan sudah login ya teman-teman. Di sini saya akan memasukkan perintah ls yang di Ubuntu server yang telah kita snapshot lagi. Nah, di sini saya akan memasukkan file. Nah, kita ketik dulu ls ya teman-teman. Nah, ini kan belum ada apa-apa. Saya akan memasukkan file yaitu touch.txt, terus b.txt, terus c.txt ya teman-teman. Terus kita enter, terus kita masukkan perintah ls lagi. Lalu kita enter lagi ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada file yaitu tentang txt, btxt, dan ctxt ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah berhasil memasukkan file touch.txt, btxt, dan ctxt ya teman-teman. Lalu setelah itu kita berikan lagi perintah ls. Nah, di sini sudah masukkan ya teman-teman perintahnya.
Nah, di sini perintahnya itu kan ada 3, berarti sudah ya teman-teman. Kita power off terlebih dahulu. Kita power off ya teman-teman. Ya, sudah berhasil snap. Nah, kita akan mengecek apakah kita sudah berhasil snapshot atau belum. Kita klik Ubuntu server ini. Lalu kita klik kanan. Setelah itu kita klik yang snapshot ini. Kita klik yang maaf guys, kita klik yang refer to snapshot develop server ya teman-teman. Terus ini kan kita ditanyain apakah ingin beralih ke develop server. Nah, kita klik ya yang yes ya. Nah, yes. Setelah itu kita coba untuk mempower on-nya lagi atau merunningnya ya teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu kita nah, di sini kita masukkan perintah ls tadi ya teman-teman. Jika masih ada file 3 file directory yang tadi itu masih ada, berarti snapshot kita gagal. Jika ada berhasil jika ada berarti snapshot, jika tidak ada berarti snapshot kita itu berhasil. Nah, kita klik perintah ls ya teman-teman. Kita ketikkan perintah ls dan ls lagi ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu tadi yang file directory yang touch.txt, b.txt dan c.txt itu sudah tidak ada ya teman-teman. Berarti snapshot kita itu sudah berhasil. Nah, kita berarti sudah berhasil ya teman-teman, karena tidak ada yang file directory tadi. Nah, segitu saja pembahasan tentang. Nah, teman-teman, kita memasuki pembahasan yang kelima, yaitu export import virtual machine ya teman-teman. Kita langsung. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar ekspor dan mengimpor. Langsung saja kita ke VMware. Teman-teman, saya untuk ekspornya itu menggunakan yang Ubuntu server ya teman-teman. Lalu setelah kita klik untuk muncul biru-biru seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa klik yang file. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik yang export to ini ya teman-teman. Terus simpannya itu di mana ya teman-teman? Karena saya tadi sudah buat saya akan menyimpan di data D, yaitu praktek modul ya teman-teman. Di sini saya akan mengganti namanya dengan export ya teman-teman. Lalu kita save ya teman-teman. Nah, di sini menunggu waktu yang sedikit lama ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, kita sudah selesai mengekspor ya teman-teman.
Nah, kita akan coba mencarinya di file export ya teman-teman. Kita klik ini ke file export. Terus saya tadi itu menyimpannya itu di data di VMware itu kita mendapatkan 6 ya teman-teman. Terus kita ini bukanya itu melalui ini ya teman-teman, kita buka pakai yang VMware Workstation ini ya teman-teman. Nah, di sini kita mengimport ya teman-teman. Kita masukkan nama Ubuntu, import saja ya teman-teman. Lalu kita pilih di mana kita akan menyimpan. Kalau saya tadi ya teman-teman di data D yang ke praktek modul ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini sudah ada Ubuntu import ya teman-teman. Ini ada tulisan Ubuntu import. Ini jadi import ini dari hasil importan dari yang Ubuntu server ya teman-teman. Sudah kita install lalu kita import. Jadi ini kita sudah berhasil untuk mengekspor dan mengimport ya teman-teman. Itu saja dari saya untuk bab keempat ya teman-teman. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi